menentukan tingkat penguapan pada zat padat tersebut. Dan parameter laser adalah sumber laser, panjang gelombang, fluence, dan frekuensi. Nah, panjang gelombang laser adalah parameter yang penting untuk menentukan efisiensi penyerapan target. Biasanya laser yang umumnya digunakan adalah YAG, yttrium aluminium garnet. Ini laser yang paling umum digunakan karena aman tanpa memerlukan senyawa gas yang berbahaya. Kemudian bisa di next. Dan ini adalah nukleasi, bahan yang diuapkan laser dengan cepat didinginkan dari suhu tinggi ke suhu ruangan dalam kecepatan 50 mikro per second. Kemudian elektron dan ion memiliki kontribusi yang sangat penting pada proses nukleasi. Nah, spektroskopi emisi plume merupakan salah satu teknik pengukuran in situ untuk menyelidiki dinamika pembentukan partikel. Nah, ini berikut adalah animasi yang kami dapatkan dari YouTube. Jadi laser tersebut ditembakkan ke dalam partikel yang besar, maksud saya. Nah, kemudian laser tersebut menabrakkan ini dan menghasilkan nanopartikel yang kecil. Kemudian nanopartikel yang kecil ini ditangkap ke dalam sebuah medium yang akan menempel pada permukaannya. Kemudian sistem tersebut ditutup dalam chamber, dalam gas dengan pengaturan gas-gas tertentu seperti air, oksigen, dan nitrogen dengan perlakuan tambahan suhu yang berbeda dan pressure tekanan yang berbeda. Oke, bisa di next. Nah, ini adalah instrumentasi mengenai nanopartikel. Yang saya jelaskan tadi adalah kejadian A tadi mengenai particle generation, yang B adalah proses penempelan nanopartikel yang dihasilkan, ada sampling tube, penempelannya pada permukaan. Nah, yang C ini adalah DMA. DMA itu adalah alat untuk mengklasifikasikan nanopartikel berdasarkan ukuran seperti semacam filter. Ini adalah DMA-nya adalah alat tambahan. Nah, kemudian DMA juga dilengkapi particle counter dan particle sampler pada yang D. Jadi particle counter nanti dilengkapi dengan CPC untuk menghitung kuantitas dari nanopartikel yang dihasilkan. Mungkin bisa lihat. Nah, di dalam slide ini ada beberapa parameter yang perlu diperhatikan dan dikontrol, yaitu target material, temperatur, gas, tekanan, terus jarak antara laser dengan target, terus panjang laser, pulse length, pulse rate, dan intensitas radiasi. Itu menentukan semuanya, yaitu komposisi, kristalin relasi, thickness, roughness, konektivitas, optical property, sampai resisten korosi. Nanti kita akan studi kasus. Next. Ini adalah titik kuantum semikonduktor yang sempat dijelaskan pada pertemuan pertama. Quantum dots ini adalah bahan nanokristal semikonduktor dengan diameter biasanya 2-10. Nah, quantum dots ini menghasilkan warna yang berbeda, ditentukan berdasarkan ukuran partikelnya. Nah, ini karena terjadi perpindahan energi antara yang sempat digambar di kiri, perbedaan energi pada pita valensi menuju pita konduksi. Nah, jarak antara pita valensi dan pita konduksi memiliki jarak. Nah, ketika jaraknya semakin tinggi, maka akan menurunkan ukuran nanopartikel tersebut. Nah, jarak tersebut menentukan warna yang dihasilkan. Misal semakin besar jarak yang dihasilkan, maka warna yang dihasilkan biru. Nah, pada ablasi laser ini aplikasinya untuk sintesis titik kuantum semikonduktor, seperti pembentukan senyawa nanokristal GaAs, titik kuantum CNSE dan CDS, dan nanopartikel CDSE dan CDTE. Nah, ini adalah aplikasi selanjutnya, nanopartikel silikon. Silikon adalah elemen melimpah logam non-langka yang menunjukkan berbagai sifat unik ketika ukuran partikel berada dalam kisaran nanometer. Nah, ini dalam beberapa penelitian ditemukan beberapa fakta yang unik, yaitu dia menggunakan alat tambahannya, LPDMA, untuk klasifikasi ukuran nanopartikel silikon dalam kondisi tekanan yang rendah. Kemudian suhu yang suasana yang diberikan adalah fase gas untuk meningkatkan kristalisasi dan fase aerosol, dan nanopartikel dapat dikontrol dalam fase aerosol. Kemudian untuk mendapatkan nanopartikel pada ukuran kurang 10 nanometer, diperlukan pemanasan fase gas di atas 900 derajat Celcius untuk meningkatkan kristalitas dan
warna fluminensinya tajam dan tunable. Berikut adalah beberapa nanopartikel yang dihasilkan, yaitu primer dan agregat. Agregat itu mengumpul sebentar agregat itu mengumpul tadi, yang primer itu yang single. Ini ukurannya 20 nanometer. Nah, belum dikristalisasi. Nah, ini adalah tabel review mengenai studi sintesis silikon menggunakan ablasi laser. Mungkin kita bisa selanjutnya. Nah, yang tadi saya jelaskan tadi mengenai penelitian Hirasawa dengan pemberian laser yang sama, jenis laser yang sama, yaitu YAG, dengan tekanan yang sama, 1000 Pascal semua. Kemudian diberi perlakuan suhu yang berbeda, 300, 500, 700, dan 900. Nah, suhu ini menentukan ukuran nanopartikel. Semakin tinggi suhu yang diberikan, maka nanopartikelnya semakin mengecil atau bersifat meningkatkan efek kristalisasi. Oke, selanjutnya nanopartikel logam oksida. Jadi nanopartikel logam oksida ini menampilkan berbagai fitur yang unik sehingga memiliki potensi untuk dapat diaplikasikan dalam listrik, magnetik, katalik, dan optik. Selanjutnya, studi sintesis nanopartikel metalik menggunakan metode pulse laser ablation. Ini beberapa penelitian. Yang pertama itu menurut Sinde et al. Tahun 2000, sumber laser yang digunakan yaitu excimer. Material yang digunakan FeO dengan tekanan 266 Pascal dengan additional proses Kulfinger dengan dihasilkan ukuran partikel berkisar 30-60 nanometer. Sedangkan ketika material yang digunakan SRM dengan tekanan dan additional proses yang sama, ukuran partikel yang dihasilkan berkisar sekitar 15-100 nanometer. Kemudian pada penelitian Seto et al. Tahun 2001 dengan sumber laser NDYAG dengan material TiO, tekanan berkisar 2,6 sampai 13,3 kilopascal dengan additional proses DMA, sehingga partikel yang dihasilkan itu partikel primer dengan ukuran 10 sampai 50 nanometer. Kemudian pada penelitian Harano dengan sumber laser NDIAG, material TiO dengan tekanan 101,3 kilopascal, tanpa adanya additional proses terbentuk partikel agregat. Partikel agregat ini terbentuk karena kumpulan dari partikel-partikel primer itu dengan ukuran yang berkisar 10-50 nanometer atau mungkin saja bisa berkisar 100-1000 nanometer. Kemudian ini ada poin penting. Yang pertama itu panjang gelombang laser NDIAG berpengaruh terhadap ukuran partikel yang dihasilkan menurut Dekovska et al. 2013. Kemudian mikrostruktur film AU atau emas kepadatannya lebih tinggi ketika tekanan itu ditingkatkan. Kemudian sifat magnetik sangat dipengaruhi oleh kemurnian, kristalitas, dan ukuran partikel dari si nanopartikel itu sendiri. Kemudian klasifikasi ukuran LPDMA dengan fase annealing ini dapat meningkatkan morfologi nanopartikel nikel. Kemudian sintesis nanopartikel titania, TiO, dapat diaplikasikan dalam fotovoltaik dan fotokatalitik menurut Harano et al. 2002 dan Palotti et al. 2015. Kemudian selanjutnya nanokarbon dan nanoair. Jadi manfaat proses nukleasi laser ablasi non-equilibrium dapat menghasilkan berbagai jenis fase kristal dan allotropi. Kemudian di sini ada gambar mikrograf transmisi elektron nanokarbon yang dihasilkan dari ablasi laser. Yang pertama itu yang ada gambar A ini karbon anion like carbon. Jadi ukurannya ini 5 nanometer. Yang B ini karbon nanotube dengan ukuran 10 nanometer, dan yang ketiga ini diamond like nanopartikel dengan ukuran 10 nanometer.
Ini pun ada studi sintesis nanopartikel karbon menggunakan metode ablasi laser dalam reaktor aliran. Ada beberapa penelitian. Yang pertama ini menurut Puretsky et al. Tahun 2000 dengan sumber laser yang berbeda yaitu NDIAG dan XEC1 dengan tekanan yang sama 66,5 kilopascal dan additional proses yang sama, menghasilkan struktur yang sama juga, SWNTS, single wall nanotube, dengan menghasilkan ukuran 200 nanometer per second growth rate. Kemudian ada penelitian Ino et al. Tahun 2012 dengan sumber laser NDIAG dengan tekanan yang sama 101,3 kilopascal, tapi additional proses yang berbeda. Yang pertama ini ada flat target menghasilkan struktur yang amorph dengan ukuran partikel 83 nanometer, sedangkan ketika menggunakan additional proses cavity target menghasilkan struktur seperti bawang atau like onion dengan ukurannya lebih kecil yaitu 18 nanometer. Kemudian metode ablasi laser ini mampu menghasilkan partikel logam berukuran nanometer dan cocok digunakan sebagai katalis pertumbuhan single wall karbon nanotube. Kemudian metode ablasi laser ini memiliki afinitas untuk menghasilkan SWCNTS dengan tingkat cacat yang lebih rendah. Nah, untuk selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan ablasi laser. Kelebihannya yaitu kemurnian target tinggi yang menggunakan media gas ataupun cairan, tidak ada kontaminasi dari reaktor. Yang kedua, pada target cair, yaitu kelebihannya hemat biaya dan digunakan untuk mensintesis berbagai jenis nanopartikel dengan struktur yang terkontrol dalam skala laboratorium. Nah, untuk pada target gas, itu dapat mensintesis nanopartikel dengan kemurnian tinggi melalui reaktor aliran kontinu. Nah, sedangkan kelemahannya, bahan laser yang diuapkan sangat cepat padam dari suhu yang sangat tinggi, lebih dari 5000 Kelvin ke suhu kamar. Perlu pertimbangan lebih mengenai nukleasi, konsentrasi, dan koagulasi. Yang kedua, perlu penambahan alat untuk mengklasifikasi material nanopartikel dengan menggunakan DMA atau LPDMA. Yang terakhir itu biayanya mahal. Next. Selanjutnya, kesimpulan, ablasi laser merupakan metode yang dapat digunakan untuk mensintesis nanopartikel dengan penambahan proses seperti DMA, LPDMA, dan lain-lain, sesuai dengan kebutuhan untuk menghasilkan nanopartikel yang diinginkan. Nanopartikel memiliki sifat yang sangat bergantung pada ukuran dan distribusi ukuran partikel. Pada metode ini bisa didapatkan nanopartikel dengan kemurnian yang tinggi. Berikut referensi yang kami gunakan. Ya, sudah selesai. Sudah. Oke. Presentasinya bagus ya, sistematis, terus sederhana, ininya simple, ini stylenya ya. Ini ada 4 orang kan ya, cuman kelemahannya tadi pembagian presentasinya kurang merata ya. Jadi untuk Kiki hanya baca enggak, Kikinya hanya baca kesimpulan aja. Jadi, sebelumnya mohon maaf Bu, Mbak Kiki itu tadi ada kendala Bu, Oke. Iya, mohon maaf. Ya sudah. Ya, dari sisi presentasi oke ya, bagus banget. Saya apresiasi. Kemudian ini selanjutnya bisa diskusi ya. Teman-temannya silakan kalau ada yang kurang paham atau ada masukan silakan. 5 menit aja ya.
Ini tadi 1, 2, 3, pas 15 menit. Silahkan yang mau bertanya. Kok nggak ada ya? Ini ya oke lah, saya tanya ya. Tadi kan disampaikan ada pembentukan nanopartikel flux rendah dan flux tinggi ya? Iya, Betul. betul. Nah itu apa bedanya apa? Sepengetahuan saya untuk flux rendah itu tingkat lasernya itu rendah, Bu. Jadi dampak yang dihasilkan itu hanya cuma menguap. Sedangkan kalau flux yang tinggi itu, jadi kalau fisikanya itu ada benturan antara partikelnya sehingga partikelnya itu membentuk kayak nanopartikel yang kecil-kecil kayak debu gitu, butiran debu. Gitu. Untuk aplikasinya gimana nih? Kan ini ada 2 ya. Iya, kalau yang ablasi laser itu kita gunakan untuk flux laser tinggi, sedangkan kalau yang laser rendah itu saya masih belum mengkaji. Belum tahu ya. Oke. Ya. Terus tadi disampaikan juga ini, ketika sudah di laser kan ada pembentukan partikel-partikel kemudian diserap ya. Diserap oleh bahan apa? Nah, ini. Nah, ini bahan penyerapnya apa ini? Bahan yang digunakan untuk menyerap itu. Sebenarnya itu bahan penyerapnya itu tergantung material yang ingin dibuat. Misal materialnya metal oxide. Metal oxide itu kan logam antara oksigen. Nah, mungkin beberapa material yang dapat menempel dalam logam oxide itu sendiri seperti magnetik atau yang lain. Oke. Selama ini yang paling bagus yang digunakan apa ya untuk apa? Penempelan. Iya, ablasi laser ini yang sering digunakan. Yang sepengetahuan saya ini pembuatan metal oxide sama logam nitrat. Kebanyakan di jurnal yang saya temukan. Sebenarnya apa sih syaratnya, requirement-nya untuk dia dikatakan sebagai penyerap yang bagus atau enggak, itu syaratnya apa? Syaratnya yaitu dia bisa mampu menempel nanopartikel tersebut, terus kemudian kan ada pecahan lasernya juga, Bu. Mungkin dapat ini tidak mengenai laser tersebut, menolak gitu, menolak laser tersebut. Ya menurut saya seperti itu yang paling bagus. Jadi ini banyak faktor ya yang bisa istilahnya dimodifikasi atau dikontrol untuk menghasilkan ini ya, ukuran dan sebagainya ya. Suhu ya salah satunya ya, suhu. Terus jaraknya itu, jarak apa itu? Antara laser sama target. Laser sama target. Dan tadi Anda juga menyampaikan kelebihannya juga ya. Salah satu adalah kontaminasi dapat diminimalisir kalau pakai dengan reaktornya, kalau pakai ablasi laser. Kemudian hemat biaya. Apa benar hemat biaya? Karena di satu sisi Anda menyampaikan hemat biaya, di satu sisi Anda menyampaikan biayanya mahal. Ini yang benar yang mana nih? Kalau menurut yang kami baca itu yang hemat biaya itu pada menggunakan chamber cair. Untuk biaya mahal itu karena memerlukan efek kristalisasi, menurut saya kan 900 derajat, mungkin memerlukan energi yang tinggi seperti itu. Tapi overall laser ablation ini termasuk mahal apa enggak? Kalau ketika digunakan untuk nanopartikel. Kalau saya browsing itu seperti kisaran harganya tuh agak berapa ya? Kalau saya konversi dolarnya, alatnya itu harganya itu 35 juta. Tapi saya belum tahu apakah hal itu mahal atau tidak, saya belum tahu. Iya, betul. 35 juta apa? Rupiah kalau saya konversi dolar ke Amerika. Oke. 35 juta rupiah. Ya, mahal dan enggak itu bisa kita lihat ketika sudah masuk ke ranah
aplikasi ya, jadi dan Iya. manfaatannya juga. Kalau sekitar 35 juta tapi produk yang dihasilkan bisa bernilai tinggi ya saya kira nggak bisa dikatakan mahal. Ya tapi yang jelas ini kemurniannya tinggi ya yang dihasilkan dari laser ablation ini ya. Iya. Kemurniannya tinggi dan yang penting nggak ada kontaminasi. Nah, yang kelemahan bahan cepat padam itu maksudnya gimana itu? Jadi kan laser itu bahan dari lasernya itu cepat padam ketika mengenai substrat atau zat padat tersebut. Nah, itu perlu pertimbangan antara jarak antara penembakannya bersama tentang konsentrasi, nukleasi dan koagulasi dari senyawa molekul tersebut. Seperti kayak nitrat kan membutuhkan logam nitrat itu membutuhkan sepengetahuan saya membutuhkan panjang yang tinggi atau panjang laser yang lebih besar gitu. Jadi perlu dipertimbangkan lagi. Jadi maksudnya perlu optimasi di faktor-faktor ini, nukleasi, konsentrasi dan koagulasi untuk menghindari cepat padam bahan. Iya, cepat padamnya laser. Laser. Wes oke. Saya kira itu ya untuk kelompok 1. Cuman yang jawab Diki aja ini. Yang lain harusnya bisa menambahkan dan sebagainya itu ya. Ya, saya tadi minta maaf karena tadi ada masalah mic sehingga cuma bisa baca slide yang kesini. Iya, tadi sudah disampaikan sama temannya. Oke ya, saya kira kelompok 1 selesai. Bisa dilanjutkan kelompok 2 ya. Terima kasih. Ya. Izin share screen, Bu. Ya, silakan. Selamat pagi Bu Agustin dan teman-teman. Kali ini kelompok saya akan mempresentasikan tentang laser pyrolysis. Next. Di ini ya. Apa PPT-nya ya? Berikut adalah anggota kelompok kami, ada Nadifa Salsabila, Sania Ismati, Syafira Quintana Harani, Fadila Sherlina, dan Muhammad Ilham. Next. Berikut adalah outline dari presentasi kami. Hari ini ada pendahuluan, produksi nanopowder, struktur, nanomaterial fungsional, dan kesimpulan. Next. Jadi pyrolysis laser atau laser pyrolysis melibatkan penguraian reaktan menggunakan sinar laser kuat yang mengandung gas inert seperti argon. Molekul yang terurai akan bertabrakan dan berinteraksi dengan molekul gas inert. Laser ini mempersingkat waktu reaksi sehingga memungkinkan persiapan partikel yang lebih kecil. Next. Nah, dan mungkin ini berikut adalah setup dari nanopowder production untuk laser pyrolysis. Nah, itu dari atas itu ada reaktan dan gas inert. Jadi itu adalah pipa untuk menghubungkan gas tersebut ke chamber. Kemudian ada laser beam, lens, gas injection system, dan ada reaction flame tempat terjadinya reaksi atau terbentuknya nanopartikel. Kemudian ada collection bag untuk mengumpulkan hasilnya dan ada pump untuk mengeluarkan gasnya. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, reaktan fase gas itu dimasukkan ke chamber bersama dengan gas ini, misalnya helium atau argon. Kemudian reaktan fase gas akan bertemu dengan sinar laser. Nah, sinar laser ini digunakan dengan daya tinggi, sekitar maksimumnya itu 1,2 kW dan sinar laser sekitar 2-4 kW per cm kuadrat. Kemudian menghasilkan peningkatan suhu lokal yang memicu nukleasi dan terbentuknya nanopartikel. Kemudian nanopartikel dikumpulkan oleh penangkap yang dilengkapi dengan filter. Ukuran nanopartikel yang dihasilkan berkisar antara 5 sampai 30 nanometer. Dan ukurannya
Yang lebih kecil biasanya itu tersebar pada bagian yang suhunya paling tinggi. Tekanan sel itu berada di sekitar 300 sampai 700 torr, dan reaktor yang digunakan itu bisa berupa gas maupun cairan. Nah, sebenarnya banyaknya itu yang pakai itu gas, cuman cairan juga bisa, tapi perlu dievaporasi terlebih dahulu atau diubah menjadi droplet skala mikro. Itu bisa menggunakan ultrasonifikasi, sehingga dapat disemprotkan ke chamber reaksi. Next. Nah, ini mungkin biar lebih jelas caranya. Jadi, seperti yang tadi dijelaskan udah, ada reaktan gas masuk ke fase chamber bersama dengan gas inert, kemudian disinari pakai sinar laser, jadi menghasilkan suhu yang meningkat, kemudian terjadi nukleasi dan pembentukan nanopartikel. Nah, ini mungkin foto real dari alatnya. Next. Nah, beberapa yang sudah disintesis itu seperti oksida, TiO2, SiO2, Al2O3, Fe2O3, dan non-oksida seperti silikon, SiC, dan MOSUA. Nah, biasanya laser pyrolysis juga bisa dipakai untuk mensintesis nanopowder dari ternary composite seperti SiCN atau SiTC. Nah, contohnya itu ada boron dop silikon karbid yang menggunakan campuran diboran, silan, dan gas asetilen untuk proses pirolysisnya. Selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah mengenai struktur nanomaterial yang tersusun dari nanopartikel yang diproduksi dengan metode laser pirolisis. Nah, produksi nanopartikel secara konvensional atau metode lain sebelumnya dinilai tidak efektif. Hal ini dikarenakan adanya kendala pada yang produk hasil akhir yang dihasilkan itu biasanya grainnya itu berukuran nano, akan tetapi densitasnya hanya parsial atau bisa menghasilkan grain yang ukurannya masih mikron. Hal tersebut terjadi tidak mencapai suhu minimal. Nah, ternyata dilakukan penelitian lain dan bahwa kendala ini dapat diatasi dengan menggunakan pyrolytic nanopowder. Nah, salah satu aplikasinya adalah pada saat pembentukan keramik nanokomposit, yang mana keramik nanokomposit ini memiliki beberapa layer, dan ketika nanopowder pyrolytic ini digunakan sebagai fase sekunder, terjadi peningkatan mechanical properties dan juga keseragaman produk akhir yang tidak didapatkan dengan cara produksi nanopartikel yang sebelumnya gitu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan nanopowder sebagai second phase itu ketika proses sintering atau dalam pembuatan keramik kan membutuhkan suhu yang tinggi begitu ya. Nah, ketika pyrolytic nanopowder ini digunakan sebagai fase sekunder itu perpindahan grainnya itu mengalami perlambatan begitu, sehingga hal tersebut berpengaruh pada meningkatnya hardness atau tingkat kekerasan material dan juga dapat menurunkan modulus yangnya, sehingga nantinya material yang didapatkan itu dapat lebih ulet atau tidak riak begitu. Oke, selanjutnya. Nah, perkembangan di bidang komposit itu berkembang ke arah bagaimana meningkatkan ketangguhan suatu material. Salah satu bentuknya adalah adanya ceramic matrix composite atau biasanya disebut dengan CMC. Nah, CMC ini berkembang ke arah bagaimana agar lebih flow toleran gitu, sehingga dilakukanlah pendekatan dari segi mikrostrukturnya. Biasanya salah satu aplikasinya adalah dengan CMC yang diperkuat dengan menggunakan serat silikon karbida begitu. Biasanya silikon karbida ini diproduksi dengan cara infiltrasi uap kimia atau infiltrasi fase cair. Sayangnya dalam proses pembuatan ini untuk mencapai suatu bentuk yang diinginkan,
biasanya untuk mencapai mohon maaf Ibu, biasanya untuk mencapai bentuk akhir yang diinginkan ini dilakukan proses pembuatan dengan siklus yang berulang-ulang gitu, sehingga dikembangkanlah bagaimana caranya agar siklus tadi dapat direduksi begitu siklusnya. Salah satunya adalah dengan menggunakan CIC nanopowder sebagai filler gitu. Kemudian aplikasi yang lain adalah penggunaan nanopowder SiC untuk memperkuat suatu serat. Biasanya metode yang digunakan adalah dengan cara infiltrasi elektroforetik. Mekanismenya untuk proses pembuatan kompositnya biasanya diproduksi dengan cara hot pressing atau penggunaan suhu tinggi. Nah, CIC nanopowder ini ditambahkan setelah proses tersebut. Hasil akhirnya ternyata terjadi peningkatan peningkatan kelenturan dari material tersebut. Meskipun densitasnya menurun, tetapi secara garis besar mechanical properties dari komponen yang ditambahkan atau diinfiltrasi dengan CIC nanopowder ini memiliki mechanical properties yang lebih baik. Next, Ilham. Baik, selanjutnya ada functional nanomaterial by laser pyrolysis. Berikut review hasil utama yang diperoleh dalam pengembangan nanokomposit dari nanopowders yang disintesis oleh laser untuk aplikasi di berbagai bidang. Yang pertama yaitu lapisan pelindung yang mengandung nanopartikel. Hingga saat ini, terdapat permintaan yang cukup besar untuk lapisan pelindung dengan peningkatan ketahanan terhadap lingkungan yang sangat ekstrim untuk secara drastis memperpanjang masa tahan dari objek industri. Atau nanokomposit. Film nanokomposit ini dapat dibuat melalui pengendapan elektrokimia dari bahan matriks. Dari larutan yang mengandung dari larutan yang mengandung nanopartikel suspensi dari berbagai komposisi kimia seperti oksida, karbida, nitrida, dan bubuk logam. Teknik ini telah berhasil diterapkan untuk menghasilkan lapisan nanokomposit dengan nanopartikel silikon karbid sekitar 20 nanometer. Hasil dari kodeposisi nikel dengan nanopartikel silikon karbida ini memberikan sifat mekanik dan antikorosif yang lebih baik pada lapisan. Kemudian hasil skala lab mengarah pada peningkatan proses elektrodeposisi untuk merealisasikan lapisan nanokomposit nikel silikon karbida tahan korosi dan keausan pada model baling-baling kapal dan profil baling-baling skala nyata serta pada roda kereta. Berikut merupakan gambar profil yang dilapisi dengan nanokomposit nikel silikon karbida. Next. Selanjutnya yaitu aplikasi nanopartikel berbasis silikon dalam fotonik dan optoelektronik. Penelitian tentang nanomaterial selanjutnya dirangsang oleh penemuan sifat baru mereka dibandingkan dengan bahan curah yang membuka kemungkinan untuk berbagai aplikasi di luar bidang aplikasi struktural dan mekanis, khususnya minat besar pada sifat optik dan elektronik baru yang muncul pada skala nano. Box silikon adalah bahan elektronik yang paling sukses, tapi aplikasinya dalam optoelektronik sangat dibatasi oleh kurangnya emisi fotoluminescence yang disebabkan oleh kombinasi sifat optik celah pita tidak langsung dan panjang difusi long carriers. Oleh karena itu, pemancar bercahaya berbasis silikon diharapkan menjadi solusi bagi semua optoelektronik silikon dan fotonik untuk kompatibilitas intrinsiknya dengan teknologi elektronik berbasis silikon yang ada. Next. Untuk selanjutnya adalah fungsinya sebagai pengembangan bioimaging, di mana silikon ini berukuran nanopartikel dari hasil pirolisis tersebut, lalu ditambahkan dengan fotoluminescence, yaitu fluorescence, untuk memberikan warna. Nah,
Di sini biasanya digunakan dalam aplikasi untuk mendeteksi biomedical dengan menghasilkan multiwarna yang diberikan dari perbedaan entitas sel. Di mana nantinya silikon ini tidak memerlukan suhu tinggi untuk annealing, di mana nantinya fluorescent ini akan berpendar warnanya setelah nantinya terjadi annealing atau penempelan pada sel tersebut. Dan biasanya akan diaplikasikan untuk biomedical. Oleh karena itu, pastinya tidak boleh toxic material tersebut, di mana nantinya perbedaan panjang gelombang akan mempengaruhi perbedaan warna yang ditimbulkan. Sebagai contoh pada gambar berikut, terjadi warna merah, kuning, dan hijau. Untuk fungsinya selanjutnya adalah pengembangan nanofluid, yaitu nanofluid itu sendiri adalah dengan keterbatasan jumlah nanopartikel yaitu 10-250 nanometer akan menjadikan suspensi lebih stabil nantinya dengan di fase dispersi, sehingga mampu meningkatkan efisiensi transfer panas pada pendingin. Dan mekanismenya itu sendiri, nanopowdernya nanti dari hasil laser pirolisis memiliki kemampuan nanofluid dengan meningkatkan konduktivitas thermal atau perubahan komposisi panas di dalam pendingin dan dapat dimonitor secara in situ kualitas pendingin tersebut. Dan aplikasi pada nanofluid itu sendiri dapat diaplikasikan di berbagai alat seperti komponen listrik pendingin, transformer oil, chiller, refrigerator freezer, alat transfer panas lainnya. Baik, kesimpulan dari presentasi kali ini adalah laser pyrolysis merupakan teknik yang sangat fleksibel dan berguna di banyak aplikasi. Secara umum, tujuan pyrolysis tidak hanya untuk produksi energi, tapi juga untuk produksi bahan baku kimia. Next. Berikut ini merupakan referensi yang kami gunakan untuk presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, silahkan kalau ada yang bertanya tentang laser pirolisis laser. Yang lain bisa bertanya ya, untuk mengapresiasi presentasi temannya. Dari kelompok 1 yang sudah presentasi tadi, ada pertanyaan. Kira-kira apa perbedaannya dengan ablasi gitu ya? Atau lebih menguntungkan mana? Saya tunggu ya. Yang lain gimana ya? Ada nggak ya? Aurelio ada, Aurelio. Hadir, Bu. Ada pertanyaan tentang apa? Pirolisis ablasi. Untuk saat ini belum ada, Bu. Belum ya? Iya. Yang lain ada nggak? Bu Agustin, saya izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Tadi kan kalau saya lihat di ablasi laser, cara mungkin untuk analisa secara kualitatif atau kuantitatif itu menggunakan alat tambahan seperti DMA atau seperti itu ya mungkin kalau nggak salah. Sedangkan kalau di pirolisis laser kira-kira memerlukan alat tambahan untuk mungkin kuantifikasi atau kualifikasi seperti itu atau tidak? Terima kasih. Silahkan.
dari kelompok 2. Itu tadi yang ditanyakan ini ya, kelemahan laser ablasi ya, masih dibutuhkan alat tambahan. Kalau di pirolisis ablasi kira-kira gimana? Baik Bu, Ya. mohon izin waktu untuk berdiskusi sebentar dengan teman-teman kelompok yang lain. Iya, silakan. Baik, izin menjawab Bu dan Nabila. Mungkin kalau analisisnya dari laser pyrolysis ini menggunakan power meter untuk mengukur kekuatan lasernya sendiri. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditambahin? Izin menambahkan Ibu dan teman-teman, kalau untuk dari analisis lain dari segi produk yang dihasilkan itu biasanya dikonfirmasi begitu menggunakan tem untuk melihat apakah dihasilkan nanopowder yang seragam terus tidak ada kontaminasi, kemudian apakah udah memenuhi indikator-indikator tertentu kayak untuk dari segi mechanical properties-nya atau yang lain gitu. Apakah udah seragam bentuknya, ukuran dan yang lain gitu. Ya. Bagaimana? Ya Bu, sudah terjawab. Terima kasih teman-teman atas penjelasannya. Ya. Ada lagi yang lain? Satu lagi? Ada nih, ya, silahkan. Lebih baik, ya. Jadi contoh realnya, mechanical property-nya lebih baik, lebih bagus ketika menggunakan SIC untuk fillernya itu. Silahkan dijawab. Baik Bu, izin menjawab. Ini di paper yang menjadi referensi kami ini disebutkan bahwa ketika menggunakan CIC nanopowder sebagai filler itu terjadi peningkatan sampai 40%. Terjadi peningkatan flexural strength atau kayak tingkat kelenturannya itu bisa meningkat mencapai 49% sendiri begitu jika dibandingkan dengan monolitik alumina atau dibandingkan yang tidak ada nanopowder silika sebagai filler gitu. Kayak apa ya? Dari segi fleksibilitasnya dia tuh meningkat, kemudian juga tadi kan disampaikan juga mungkin terlewat bahwa meskipun densitasnya dia itu lebih turun tapi kayak ya secara garis besar untuk
properties yang lain kayak dari segi kelenturan, terus kayak tingkat uletnya atau tidak mudah tidak mudah riak gitu, itu dia kayak lebih baik. Oke. Iya, jadi terjadi peningkatan 49% lebih bagus ya mechanical properties-nya. Ya benar sekali. Oke. Gimana Ardhani? Ya. Ya baik, terima kasih juga atas pertanyaannya. Saya tanya satu, laser pirolisis dengan laser ablasi itu apa bedanya? Jadi kalau bisa disimpulkan supaya teman-temannya tahu. Halo? Ya, halo Bu. Mungkin bisa, mungkin nanti teman-teman yang lain bisa menambahkan kalau dari segi prosedur pembuatannya itu jelas berbeda karena laser pirolisis memanfaatkan vapor inert gitu ya, kayak ada tambahan dari gas inert gitu dalam prosesnya. Kemudian juga dari segi apa tadi Fadila yang panjang itu Pak? Yang panjang apa Fadila? Yang panjang. yang di alat itu loh. Coba mekanismenya disampaikan. Coba kalau menjelaskan mekanismenya disampaikan. Nah, itu bedanya dengan laser ablasi apa? Kalau di sini stressingnya pada apanya? Ya Bu, izin menambahkan mungkin kalau laser ablasi menggunakan solution gitu ya Bu untuk tempat reaksinya. Kalau kita nggak pakai itu hanya laser beam sama reaktannya aja. Jadi langsung reaksi menghasilkan si nanopartikelnya. Ada tambahan yang lain? Ini izin menambahkan, mungkin nanti yang di reaktannya ini di laser pirolisis akan dijadikan terjadi dekomposisi termokimia terlebih dahulu menjadi gas, nanti baru di laser oleh laser, lalu nanti akan ditangkap oleh filter Bu. Sedangkan kalau misalkan yang di laser ablasi iya ablasi ditangkap oleh suatu magnet itu, sedangkan kalau ini pakai filter. Okay. Gas reaktannya yang dipakai apa ya? Kalau izin jawab Bu, kalau gas reaktannya tergantung misalnya bentar. Misalnya silen, terus di hiburan ada juga gas asitelan. Kalau untuk inertnya bisa helium atau argon. Argon ya. Oke. Anda belum mencantumkan ini ya, kelemahan dan kelebihan untuk pirolisis laser ini ya. Tadi belum disampaikan. Iya Bu, belum. Coba ditambahkan ya. Baik Bu. Baik Bu. Oke. Oke, saya kira kelompok 2 sudah selesai. Kita beranjak ke kelompok 3. Presentasinya bagus ya. Saya apresiasi. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu. Bu, bisa share screen Bu? Oke, ya, silakan.
Untuk slide-nya apakah udah kelihatan? Sudah. Oke. Belum. Gue nggak mau tunggu bentar. Ini nggak bisa. Apakah udah ke slideshow? Sudah. Ya udah. Saya izin memulai presentasinya ya, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3, saya, Raja Samadeo, Lian Desta Auri F, Amanda Arifianto, dan Ariel Cicina, izin untuk mempresentasikan mengenai ion sputtering. Berikut adalah pembahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama ada definisi dari ion sputtering sendiri, lalu ada prinsipnya, lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil dari ion sputtering. Yang keempat ada kelebihan dan kekurangan, yang kelima ada jenis-jenisnya, yang keenam ada aplikasi, yang ketujuh ada kesimpulan, dan yang terakhir adalah ada referensi. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai ion sputtering. Apa itu ion sputtering? Ion sputtering merupakan salah satu metode fisika dalam sintesis nanopartikel. Ion sputtering sendiri merupakan pendekatan top-down yang berarti berasal dari bulk material menjadi nanopartikel. Ion sputtering adalah metode sintesis nanopartikel di mana molekul atau ion bermuatan dalam wujud gas akan ditembakkan ke molekul target yang berwujud padat sehingga molekul akan bertabrakan dan melepaskan atom target sehingga terbentuk lapisan tipis di substrat. Molekul yang ditembakkan ini umumnya merupakan golongan gas mulia. Salah satu contohnya bisa dilihat di gambar adalah argon. Seluruh proses ini dilakukan dalam keadaan vakum atau ruang vakum. Dan digunakan argon karena bersifat inert atau tidak dapat bereaksi. Baiklah, selanjutnya untuk prinsip dari ion sputtering sendiri, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada dasarnya prinsipnya itu menggunakan plasma dari gas yang dapat dilihat pada slide, yaitu berupa gas mulia argon contohnya, yang telah diionisasi sebagian pada permukaan dari target, yaitu katoda, untuk menarik atom dari material satu persatu dan disimpan pada lapisan substrat, sehingga akan membentuk lapisan. Next. Selanjutnya untuk faktor mempengaruhi hasil dari ion sputtering sendiri. Yang pertama itu adalah jenis gasnya. Yang dijelaskan tadi biasanya digunakan golongan gas mulia karena ini berkaitan dengan sifat inert dan tidaknya. Selanjutnya untuk jenis material dan substrat yang berdampak pada resisten atom. Seperti yang dapat dilihat pada gambar bagian bawah, itu ada beberapa hasil dari perbedaan jenis metal yang digunakan. Karena Cr atau krom menghasilkan partikel yang lebih kecil. Selanjutnya untuk jarak antara target dan substrat. Hal ini merupakan hal yang penting karena berkaitan dengan gaya elektrostatis, di mana untuk jarak pendek antara target dan substrat akan mengurangi probabilitas atom yang tersendat untuk bertabrakan dengan ion negatif di ruang vakum atau chamber yang digunakan. Dan untuk jarak yang lebih jauh, atom-atom tersebut akan memiliki kesempatan lebih banyak untuk bergabung dengan ion-ion, sehingga atom-atom yang bermuatan negatif cenderung lebih tertolak ketika bergerak dan hanya sampai pada permukaan substrat, sehingga atom tersebut hampir tidak dapat berkumpul untuk membentuk partikel nano. Lalu untuk tekanan pada ruangan dan suhu pada lapisan substrat ini berkaitan dengan kecepatan pergerakan ion-ion dan atom-atom dalam ruang vakum atau suatu chamber tersebut.
Terakhir itu adalah waktunya. Semakin lama waktu yang digunakan, maka ukuran nanopartikelnya itu akan semakin bertambah. Tapi pada dasarnya densitasnya itu tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Next. Lalu untuk kelebihan dan kekurangan, yang pertama itu teknik sputtering ini bebas dari kontaminasi dan prosesnya hanya membutuhkan waktu yang cepat, menyebabkan perubahan dimensi. Pembentukan paduan tidak bergantung pada batas kelarutan padat dan konstanta difusi. Untuk kedalaman penetrasi dapat diatur secara akurat menggunakan dengan mengendalikan tegangan untuk bersifat ion. Lalu sumber dan media dapat ditempatkan secara berdekatan. Dan ruangan pengendapan sputter itu bisa memiliki volume yang lebih kecil sehingga lebih efisien. Dan untuk kekurangannya sendiri, laju sputtering itu lebih rendah dibandingkan dengan yang bisa dicapai dalam penguapan thermal atau thermal evaporation. Untuk targetnya itu lebih mahal dan penggunaan material yang mungkin berdampak buruk. Sebagian besar insiden energi pada target itu menjadi panas yang harus dihilangkan. Dan untuk deposisi sputter reaktif, komposisi gasnya itu harus dikontrol dengan hati-hati untuk mencegah penentuan posisi target sputter atau positioning. Oke, next. Sebentar ada kendala. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis dari sputtering. Pertama kita ada DC sputtering, di mana itu menggunakan sumber DC, berarti muatan arus listriknya itu hanya bergerak dalam satu arah. Berarti muatan dalam elektroda untuk targetnya dan untuk substratnya menetap, yaitu untuk elektroda negatif terletak pada target dan elektroda positif terletak pada substrat. Penggunaan DC sputtering, gas yang paling umum digunakan adalah air karena menghasilkan kation positif, ion positif. Nah, ion positif ini akan tertarik oleh katodanya dan akan bertabrakan dan menghancurkan permukaan besinya dan mengeluarkan molekul-molekul yang nantinya akan tertempel pada substratnya yang akan terdeposisi. Substrat molekul yang terdeposisi akan membentuk film. RFAC atau bisa disebut sebagai radio frekuensi sputtering. Nah, RF ini menggunakan arus dari AC, yaitu alternatif kering, yang berarti dapat berubah arus listriknya. Berarti elektroda akan berubah polaritasnya. Nah, selama berjalan sputtering, muatan positif akan berjalan lebih lama dibandingkan muatan negatif pada elektroda yang terletak di substrat untuk proses untuk proses deposisi. Nah, polaritas ini akan mengalterasi gerakan ion dan elektron, sehingga ion dan elektron pun dapat bergerak dua arah, sehingga plasma akan netral dan tingkat sputteringnya akan lebih meningkat dibandingkan yang DC. Nah, ini adalah
sputtering. Magnetron sputtering ini menggunakan magnet yang terletak pada targetnya. Nah, magnet ini bertujuan untuk menangkap untuk mengentrapment elektron yang sudah tersedia. Nah, elektron ini akan mengionisasi AR. Nah, ketika AR telah terionisasi, maka akan bertabrakan dengan targetnya dan molekul-molekul yang sudah keluar dari permukaannya akan terdeposisi dalam substratnya. Yang terakhir ada ionic beam sputtering. Ionic beam sputtering ini menggunakan sumber ion untuk menghasilkan pencarian ion yang terfokus langsung pada target. Nah, argon yang terionisasi di dalam senapan listrik, argon akan terionisasi karena adanya medan listrik dalam senapan ion yang kemudian akan tertembak dengan akselerasikan ion-ion lalu menabrakkan target yang berisi sampelnya. Nah, molekul-molekulnya pun akan bergerak menuju substratnya dan terjadinya deposisi. Nah, untuk aplikasi dari ion sputtering ini yang kami dapatkan adalah film yang terbentuk dari proses sputtering ini akan memiliki sifat yang keras gitu, yang tahan terhadap segala benturan dan segala kerusakan lainnya dan segala kondisi lingkungan yang ekstrim, dan dapat digunakan seperti plastik yang durability-nya tinggi, dan juga ada dalam bidang biomedis. Ini kayak silikon substitute hydroxyapatite, film yang dihasilkan oleh magnetron dapat meningkatkan osteoblast untuk memperbaiki struktur pada tulang, dan masih ada lagi. Oke, saya akan lanjutkan ke conclusion. Jadi, ion sputtering merupakan top-down approach dari sistem nanopartikel. Ion sputtering memanfaatkan energi plasma dalam pembentukan nanopartikel. Beberapa faktor yang mempengaruhi ion sputtering adalah jenis gas, jarak antar target dan substrat, tekanan pada ruang, suhu pada lapisan waktu sputtering. Jenis-jenis dari ion sputtering adalah DC, RFAC, magnetron, dan ionic beam sputtering. Aplikasi yang dapat digunakan pada ion sputtering adalah melapisi permukaan, meningkatkan pertumbuhan dan aktivitas sel osteoblast. Next. Yuk. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Udah, Dede. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah selesai ya. Silakan. Sekarang lanjut ke diskusi. Mohon izin bertanya. Silakan. Mungkin boleh dipindahin ke slide faktor-faktor terlebih dahulu. Oke, izin bertanya, kan tadi kan dijelaskan untuk lama waktu sputtering ini kan akan mempengaruhi nanopartikel yang semakin besar. Apakah yang diartikan nanopartikel semakin besar itu ukurannya akan semakin besar? Lalu apakah kalau misalkan ada keterbatasan lama waktu akan menghasilkan jumlah nanopartikel yang terbatas?
Bentar ya, kami diskusikan dulu ya. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Kalau sembari nunggu, bisa absen ya sekarang ya. Baik, Bu. Oh Ilham tadi boleh ulang lagi jawabannya tadi, buat memastikan aja. Nah, ini kan tadi dijelaskan untuk lama waktu ini akan mempengaruhi besar nanopartikel yang semakin besar. Apakah yang dimaksud nanopartikel semakin besar tuh ukurannya akan semakin besar. Lalu kalau misalkan apa namanya, ada keterbatasan waktu untuk sputtering ini, apakah nantinya jumlah nanopartikel yang dihasilkan akan terbatas? Berdasarkan waktu tadi apa tuh namanya? Tadi apa tadi? Waktu itu ya apa? Di posisinya. Sputtering. Oh, sputteringnya. Iya. Untuk Ilham izin jawab pertanyaan pertama tadi yang tentang apa ukurannya tadi? Ukurannya itu kalau berdasarkan yang aku tahu itu kayak jumlah nanopartikel yang menggumpal gitu untuk membentuk si filmnya ini yang melekat pada substratnya itu. Jadi kayak agregasi. Iya, seperti itu sih. Berarti ukurannya tetap sama. Iya. Kayak ukuran jumlah gitu. Enggak, tadi kan disampaikan semakin lama waktu sputtering, semakin besar ukuran nanopartikel. Itu benar enggak maksudnya Ilham begitu? Oh, tadi tuh jawaban pertanyaan Bu tadi, apa yang dimaksud dengan ukuran itu kayak apa gitu, yang dimaksud ukuran itu kayak ukuran itu yang tadi pertanyaan masih belum dijawab Bu tadi, yang pertanyaan kedua. Oh. Saya izin menambahkan tadi untuk Ilham tadi nanya ukurannya juga ya? Ukuran tadi sudah terjawab sih. Maksudnya dari lama waktunya, semakin lama waktu sputteringnya, semakin besar nanopartikelnya atau enggak? Ilham? Iya. Dari jurnal referensi kami juga bisa diketahui kalau semakin lama waktu sputtering itu kan ukuran molekul dari nanopartikel itu semakin besar. Namun densitas dari masing-masing partikel sendiri itu tidak berubah. Gitu sih. Mungkin kalau bisa Deo ditunjukin gambarnya dari jurnal kita, Dek. Jurnal yang halo, tunggu bentar. Jurnal yang mana tadi? Lagi. Boleh, halo, tadi jurnal yang mana tadi? Oh ya udah.
Tuduhan. Di bawah lagi, Dek. Zoom. Yang video 7D. Video 7. Oh, 7. Bawa lagi, Dek. Bawa lagi. Nih. Iya, izin menambahkan. Jadi di sini terlihat untuk perbedaan waktunya untuk 1 menit dan 5 menit. Untuk 1 menit itu ukurannya itu sekitar 10 nanometer dan untuk 5 menit itu dia lebih besar, ukurannya sekitar 30 sampai 50 nanometer. Ya. Berarti semakin lama semakin besar ya ukurannya ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Iya. Terus ini dari tipe, saya lanjutkan ya, satu saja ya. Dari jenis sputtering tadi yang paling efektif kira-kira yang mana? Kan ada magnetic sputtering, ionic beam sputtering, AC dan DC sputtering ya, yang sering digunakan yang mana? Ya, Bu, kita diskusikan dulu. Iya, silakan. Izin mencoba menjawab, Bu. Untuk sputtering sendiri yang biasa digunakannya itu dari yang sumber yang kami dapat itu umumnya DC, Bu. Karena kalau DC, yang lain itu, iya, Bu. kenapa? Iya, kenapa? Karena kalau Ibu boleh menambahkan opini lagi? Silakan. Kalau menurut saya itu kayak antara magnet atau enggak yang beam itu, yang teknik beam. Kan kalau yang beam kan ada yang pakainya ada yang dua gitu kan ya. Dimana yang beam ada beam support, dimana beam supportnya itu juga ke arah langsung ke apa namanya tuh, ke ininya atau substratnya, jadi kayak ngebantu apa tuh ya, kayak pokoknya ngebantu gitu, ngebantu ngumpulin si apa molekul dari targetnya itu untuk mengumpul di apa tuh di substratnya itu. Ya, oke. Dual, terutama yang dual ionic beam ya, mungkin lebih unggul di apa film uniformity-nya ya, keseragaman apa film yang terbentuknya itu mungkin ya. Ya mungkin gini, untuk kelompok 3
tolong ditambah ini ya, aplikasinya terlalu minim ya. Tadi untuk lapisan dan osteoblast saja ya, itu medical application-nya. Itu bisa ditambahkan lagi. Kemudian ya itu sementara. Kemudian terus yang terkait dengan jenis-jenisnya itu kira-kira punya kelebihan apa masing-masing sehingga kita tahu. Ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, nanti bisa diperbaiki ya. Ini sudah jam 8 ya. Artinya waktunya kita sampai jam 8 kan? Ya. Iya, 8.10. Oh, 8.10. Satu lagi bisa ya? Ini jam 7.56. Gimana? Satu kelompok lagi ya? Kelompok 4 ya? 8.10 masih nutut lah. Nanti molor 5 menit. Yang kelompok 3 tolong ditambahkan aplikasinya. Plus yang masing-masing tipe dari ion sputtering itu dikasih tambahan lah ya. Ini apa kelebihannya dan sebagainya. Baik Bu. Yuk kelompok 4. Share screen ya. Milling ya, milling. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang ball milling yang beranggotakan Rivaldo Arya, Muhammad Zakwan, dan Aurelio. Berikut outline yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu ball mill, dampak terhadap sifat selulosa. Yang ketiga, preparasi dari nanokristal selulosa, fungsionalisasi CNCS, fungsionalisasi CNFS, fabrikasi CNCS dan CNCF melalui ball milling dan kesimpulan. Baik, ball milling merupakan metode pemanfaatan ball mill atau bola penggiling sebagai medium grinding untuk menggiling atau menghaluskan suatu material menjadi partikel yang berukuran nano atau nanomaterial. Nah, untuk kelebihannya itu yang pertama relatif hemat biaya, di mana karena alat ball milling ini paling murahnya itu seharga 5 juta. Dengan harga 5 juta tersebut sudah dapat menghaluskan beberapa material. Nah, kemudian mudah digunakan. Yang ketiga dapat diaplikasikan pada material kering maupun basah. Selanjutnya adalah namun kekurangannya itu adanya potensi kontaminasi yang disebabkan karena adanya salah satu persoalan kebersihan dari alat tersebut. Kemudian nanomaterial yang terbentuk tidak beraturan. Hal ini terjadi karena dalam waktu yang digunakan untuk grinding itu tidak maksimal, sehingga ada beberapa material yang belum halus secara seutuhnya. Kemudian perlu adanya pembersihan alat secara berkala untuk meminimalisir adanya potensi kontaminasi tersebut. Selanjutnya adalah jenis instrumen yang memanfaatkan ball mill. Yang pertama itu tumbler mill, di mana prinsip kerjanya itu pemutaran dari tabung grinding itu akan menjatuhkan ball mill sehingga terjadi benturan antara ball mill dengan material. Nah, efisiensi penggilingan pada instrumen ini didasarkan pada diameter tabung grinding, di mana semakin besar diameter tabung grinding maka memungkinkan benturan antara ball mill dengan material tersebut semakin besar. Selanjutnya adalah vibrator mill, di mana prinsipnya itu getaran dari vessel atau wadah tersebut akan menimbulkan benturan antara ball mill dengan materialnya. Nah, efisiensi penggilingnya ini didasarkan pada frekuensi dan amplitude getaran dan massa grinding mediumnya atau ball mill-nya. Yang ketiga yaitu planetary mill, di mana pada instrumen ini memanfaatkan gaya sentrifugal yang disebabkan karena putaran yang berlawanan antara planetary disc
dengan jar ball grindingnya atau veselnya. Efisiensi penggilingannya ini didasarkan pada ukuran vessel atau jar ball grinding, di mana semakin besar ukuran itu kecepatan sentrifugalnya semakin cepat, sehingga benturan yang dihasilkan semakin besar. Gitu. Oke, selanjutnya dampak dari ball mining terhadap sifat selulosa. Ya, yang pertama ada perbedaan media menyebabkan perbedaan struktur dan terbentuknya kristal pada molekul selulosa. Ya, perbedaan struktur dan molekul ini disebabkan oleh karena adanya pelarut yang bisa mempengaruhi ikatan hidrogen dari serat selulosa ini. Selanjutnya ini ada hasil dari beberapa riset kondisi dari perlakuan ball mining. Pada kondisi kering itu hanya terbentuk struktur berbentuk bola. Dengan adanya tambahan pelarut berupa toluen, partikelnya yang berbentuk seperti pelat. Selanjutnya dengan penambahan 1 butanol, partikel yang terbentuk itu berbentuk seperti bola maupun juga strukturnya seperti pelat. Studi lain juga menunjukkan penambahan pelarut, ya. Oke. Kenapa? Agak patah-patah di ini. Oke, kalau lanjut lagi ya, tadi untuk studi lain menunjukkan adanya kondisi basah atau penambahan pelarut itu bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kristalisasi dan deformasi dari nanopartikelnya. Seperti pada contoh suatu studi yang dimana penambahan KCl dan NaCl bisa berfungsi sebagai pemecah struktur berbasis air karena pada KCl dan NaCl menghasilkan K+ dan Na+ yang berfungsi seperti air. Lanjut. Selanjutnya, preparasi dari nanokristal dan nanokristal selulus. CNC yang didapat dengan cara menghidrolisis menggunakan asam sebagai protein kimia dan juga menggunakan ball mining sebagai proses mekanis. Pada studi lain juga ada yang menggunakan enzim untuk membantu memecah serat selulosa. Sumber dari CNC atau ya selulus itu bisa didapat dari ampas kayu atau ampas bambu dan juga cotton linters. Cotton linters ini merupakan sisa kapas yang menempel pada biji atau mesin pintal gitu. Oke, lanjut. Lanjut. Ya, ini contoh proses hidrolisis selulosa menggunakan asam ya. Jadi nanti serat selulosanya akan dihidrolisis menjadi nanopartikel yang terpisah sendiri. Oke, lanjut. Nah, ini salah satu contoh pembuatan CNC dari salah satu sumber. Jadi nanti ampas bambu itu dimasukkan ke alat pemisah serat, dipisah-pisah per seratnya. Selanjutnya disentrifugasi beberapa kali. Selanjutnya ditambahkan asam fosfat. Nah, asam fosfat ini ditambahkan supaya larutan itu menjadi transparan dan juga sebagai agen pembengkak. Jadi nanti dia bisa masuk ke dalam serat-seratnya dan membengkakkan seratnya dan sehingga ketika di ball mining menjadi lebih mudah untuk pecah. Selanjutnya dilakukan ball mining dengan 400 rpm selama 1,5 sampai 3,5 jam. Nah, selama proses ball mining ini ditambahkan aqueous bidestilasi yang tujuannya untuk memisahkan selulosa dari gelatin dan juga
yang terbentuk selama proses pemisahan. Ini kok double-double sih? Selanjutnya untuk CNC yang telah difungsikan itu dia menyimpan indeks kristalinitas yang tinggi. Kemudian selanjutnya 4-dimetil aminopiridin digunakan sebagai katalis untuk proses mechanical treatment dan esterifikasi yang nantinya digunakan untuk proses fungsionalisasi dan juga proses manufacturing. Kemudian untuk malik anhidrit digunakan sebagai metode bebas pelarut untuk mengekstrak dan memodifikasi CNC secara kimia. Selanjutnya adalah fungsionalisasi CNFS. Jadi fungsionalisasi tersebut dilakukan menggunakan ball milling dengan memakai metode esterifikasi. Prosesnya dilakukan pada mikrokristalin selama 16 jam dalam planetary ball mill menggunakan hexanoil klorida sebagai agen extrifying-nya. Lalu proses dan metode tersebut dilakukan untuk mendapatkan permukaan selulos nanofiber teresterifikasi. Perubahan ditunjukkan dengan peningkatan intensitas stretching band pada ikatan ester. Selanjutnya adalah fabrikasi CNCS dan CNFS via ball milling. Jadi contoh untuk fabrikasi CNCS yaitu pembuatan polimer nanokomposit dan selulos nanokristal dari selulos nanokristal dan ultra high molecular weight polyethylene dalam planetary ball mill pada 200 rpm selama 6 jam menghasilkan bentuk atau shape seperti dumbbell yang meningkatkan biokompatibilitasnya. Lalu untuk CNFS sendiri contohnya yaitu pembuatan campuran polimer dari selulos nanofiber yang diekstraksi dari tanaman putih yang dilakukan pada ball mill selama 2 jam pada 300 rpm dengan kondisi aqueous dan dilanjutkan dengan ultrasonication. CNFS yang dihasilkan terpisah secara homogen di dalam materi karet dan hasil yang terbentuk memiliki peningkatan tensile strength dan penurunan elongation at break. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan presentasi kali ini adalah ball milling merupakan teknologi ramah lingkungan yang mudah, cepat, dan hemat biaya. Lalu penggunaan nanokristal dan nanofiber memiliki manfaat utama yaitu memungkinkan penggabungan dengan perlakuan kimia sehingga dapat menghasilkan produk dengan usaha minimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi nanoselulosa terisolasi antara lain waktu, kecepatan, jenis pelarut, dan pretreatment. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, bersilakan. Kalau nggak ada, untuk kelompok lain bisa menambahkan ya. Jadi semua proses itu saya ingin tahu terkait dengan waktu prosesnya. Nah, untuk proses ablation dan itu dari sisi waktu ketika dia menghasilkan partikel itu kira-kira aplikasi plus waktu proses itu sebenarnya bagaimana.
yang ini. Jadi semua kelompok terkait dengan waktu proses ya, waktu proses itu berapa secara umum, kemudian aplikasi tadi ya, contoh aplikasi itu bisa disampaikan juga, ditambahkan ke PPT yang belum ada. Kemudian dari ball milling itu sendiri bisa disampaikan kira-kira ini waktu berapa secara umum ya, secara dan juga ukuran partikel. Partikel itu kalau dengan ball milling itu kita bisa mencapai ukurannya sampai seberapa gitu ya. Yang lain ditambahkan ya ring kita nggak bisa dengan angka yang pasti ya, karena ini banyak faktor yang terlibat. Jadi mungkin bisa ditambahkan juga untuk yang lain ukuran partikel yang dihasilkan dari teknik tersebut itu ringnya berapa sampai berapa gitu ya. Halo? Iya, Bu. Gimana? Kelompok 4 bagaimana? Izin menjawab, Bu. Oh, untuk Iya, silahkan. Untuk yang ukuran tadi dari jurnal yang kita ambil itu ada ukuran yang paling kecil itu sekitar 13 sampai 30-an dan yang paling besar tuh bisa sampai 135 nanometer. Oke. Waktu prosesnya bagaimana? Termasuk yang enggak ya pakai ball mill. Dari sisi ininya kan simple dia ya, kompleksitasnya rendah karena dari harganya juga murah ya untuk ball milling ini. Cuman kita juga ingin tahu dari sisi waktunya itu bagaimana untuk menghasilkan nanopartikel. Kira-kira butuh waktu yang lama enggak untuk ball milling? Izin menjawab lagi, Bu. Untuk yang dari riset juga pada penggunaan pulp atau yang serabut bambu tadi itu digunakan waktu untuk ball mining sendiri ya, yang kita tahu itu sekitar 1,5 sampai 3,5 jam. Itu masih belum termasuk sama pretreatment seperti tadi ada yang pemisahan, terus ada juga yang disentrifugasi, dan juga pada studi lain yang tadi menggunakan cotton linters itu bisa sampai waktunya bisa sampai 24 jam gitu, dengan 1000 RPM. 1000 RPM ya? Ya. Kalau yang tadi yang 1,5 jam sampai 3,5 jam itu 400 RPM. Ya, ini apa tergantung bahannya juga sih ya. Oke. Ya, saya kira itu dulu ya untuk apa hari ini. Terima kasih presentasinya. Bisa ditambahkan yang kurang. Nanti kalau sudah direvisi semuanya, semua tugas dikumpulkan lagi ke saya ya, PPT-nya.
untuk saya koreksi. Ya, sudah selesai ya ini materi presentasinya. Kita ketemu lagi minggu depan 2 kali pertemuan ya. Tolong dicarikan 1 hari lagi untuk menggantikan yang kemarin kosong. Nanti jatahnya yang fisik kurang 1 ya. Yang fisik kurang 1 kelompok 5. Kemudian dilanjut yang kimia. Kimia ada 4 kelompok ya. Jadi 5 kelompok untuk minggu depan. Terus hari keduanya, minggu depan juga kelompok yang biological method ya. Biological method ada berapa? 6 ya. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, terima kasih atas kehadirannya. Sudah absen semua kan ya? Sehat selalu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.